Lumbung Informasi Rakyat atau LIRA, peraih rekor muri sebagai LSM terbesar di Indonesia, telah menggelar Musyawarah Nasional atau Munas ketiga pada 23 hingga 25 Maret 2022 lalu di Hotel Aston Batam. Dalam pesta demokrasi LIRA, Andi Syafrani terpilih dengan mengungguli petahana Olis Datau dalam proses pemilihan demokratis yang diikuti oleh peserta Munas dari 34 DPW provinsi dan ratusan DPD kabupaten kota se-Indonesia. Pria kelahiran Pontianak ini berhasil mengalahkan Olis Datau yang kembali maju dalam pemilihan Presiden LIRA untuk masa kepemimpinan 2022 hingga 2027 mendatang. Andi Syafrani unggul dengan perolehan suara 65% dan Olis Datau 35%. Tentu Munas menghasilkan salah satunya adalah program dan rekomendasi baik internal maupun eksternal. Jadi itu bukan hanya milik saya, tapi hasil kesepakatan bersama seluruh peserta. Sudah diplenokan dalam komisi-komisi awalnya. Nah, ini akan jadi pegangan saya. Nah, salah satu hal yang secara internal harus dilakukan ke depan tentu adalah mengembalikan martabat lembaga ini, LIRA, dengan mengokohkan organisasi ini di setiap penjuru Nusantara. Ya kan, kita pernah mendapat rekor muri dulu sebagai ormas terbesar dan tersolid serta terbanyak. Strukturnya sampai ke tingkat kelurahan atau desa gitu. Dan ini kita ingin kembalikan lagi agar bisa seperti itu, dan kalau seperti itu sudah terwujud, tentu tadi tujuan dan fungsi kita sebagai shadow government akan lebih gampang untuk diterapkan karena kita berada di mana-mana. Kira-kira ada sebagai LSM yang menerapkan sistem shadow government, LIRA mencanangkan diri menjadi mitra strategis pemerintah dengan tujuan utama untuk kebaikan masyarakat Indonesia. Andi yang sebelumnya menjabat sebagai Wapres LIRA 2016 hingga 2022 adalah seorang praktisi hukum, pengamat hukum tata negara, dan dosen di Universitas UIN Jakarta. Bahkan saat sengketa Pilpres 2019 lalu, Andi menjadi tim hukum pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dan didaulat menjadi ketua tim penyiapan materi jawaban dalam persidangan Pilpres RI. Unsur kekeluargaan dan rasa memilikinya tidak dimiliki oleh organisasi yang lainnya. Gitu ya. Ini menjadi modal besar untuk kita bisa merekrut relawan LIRA yang lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah kita akan fokus gitu ya pada upaya untuk mendampingi masyarakat dengan tadi memperbanyak struktur. Dan kalau kita strukturnya tidak komplit gitu di semua wilayah, tentu kesulitan juga bagi masyarakat untuk berkomunikasi dengan kita. Nah, yang ketiga, sekarang karena ini sudah maju teknologi komunikasinya, ya tentu kita akan memanfaatkan fasilitas itu dengan membuka kanal-kanal komunikasi dan informasi sehingga masyarakat gampang mengakses keberadaan kita dan kita juga gampang mendengarkan apa yang terjadi di masyarakat. Dengan seperti ini saya kira kita akan bisa lebih akseleratif untuk perkembangannya, kemudian akan berkibar juga diakui keberadaannya, ya tentu ini akan membawa maslahat dan manfaat ya, bagi semuanya. Sementara itu, Ketua OSI Munas LIRA yang juga merupakan Gubernur LIRA Kepri, Budi Sudarmawan, mengatakan bahwa Munas kali ini terselenggara dengan sukses berkat kerjasama tim kepanitiaan dari LIRA Kepri dan Riau yang bekerja penuh semangat untuk menyukseskan Munas LIRA ketiga ini. Sudah selesai menyelenggarakan Munas ketiga ini dan juga terpilihnya Bapak Andi Syafrani sebagai Presiden yang baru. Ini menjadi semangat yang baru bagi kita semuanya, menjadi semangat euforia kebangkitan yang luar biasa. LIRA Reborn, jadi artinya kita memang ingin menjadikan LIRA ini menjadi barometer sebuah organisasi kemasyarakatan, sehingga apapun yang dilakukan oleh LIRA ini akan menjadi acuan dan panutan masyarakat, sehingga apapun itu
masyarakat selalu mengedepankan pada lira sebagai motor untuk melakukan gerakan-gerakan. Kami siap untuk itu. Jadi dengan terpilihnya presiden baru ini mudah-mudahan menjadi momen kebangkitan kami untuk lebih dahsyat. Kami sudah luar biasa, tetapi ini akan menjadi lebih dahsyat lagi. Sementara itu, sebagai Gubernur Lira Kepri, Budi juga menyampaikan rekomendasi kepada Presiden Lira terpilih, terutama terkait pola-pola usaha kemaritiman. Menurut Budi, Indonesia yang memiliki potensi laut yang baik dan diharapkan menjadi salah satu sebagai langkah kebangkitan Indonesia di masa depan. Provinsi Kepri ini sebenarnya kemarin dalam rekomendasi kita juga lebih merekomendasikan kepada pola-pola usaha kemaritiman sebagai jati diri bangsa, dan ini sudah kita plenokan di dalam sidang-sidang kemarin ya. Ini mudah-mudahan menjadi sebuah rekomendasi secara nasional, karena kita tidak hanya bicara masalah Kepri. Sebagai negara kemaritiman, kita memiliki modal yang sangat luar biasa di depan ini. Dengan potensi laut yang luar biasa, mudah-mudahan ini menjadi sebuah kekuatan besar bagi bangsa Indonesia untuk melakukan kebangkitan menjadi Indonesia hebat. Karena apa? Potensi laut yang luar biasa ini saat ini baru tereksploitasi tidak sampai 1%. Tapi itu sudah menghidupi seluruh rakyat Indonesia. Coba bayangkan kalau semuanya itu ditingkatkan menjadi puluhan persen, akan sangat luar biasa. Kemarin dalam waktu dekat, Lira akan segera melakukan susunan kepengurusan tingkat DPP yang dilanjut dengan pelantikan pengurus, serta melakukan berbagai rangkaian rapat kerja nasional hingga rapat pimpinan nasional Lira. Demikian Jessica Hidayat melaporkan dari Batam.